Tuh, tinggali. Percuma. Nah, dia yakin Jalannya dana emang desa rusak oge. ya guys. Hari jalan sama model kieu mah tinggali. Tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tinggali. Jalan nepi ka kieu. Batu ngajaran tuh. Is. Ush, jangan main tangan mas, sabar mas. Baik kepala desa, aparat dan perangkat desa sampai ketua RW, RT, kepala dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi, pengancaman. Betul. Dalam dunia yang semakin terbuka. Bagaimana selanjutnya? Selanjutnya, satu, saya sudah telepon Pak Inspektur dari Inspektorat untuk segera datang ke desa, mengaudit seperti yang teman-teman minta. Mengaudit untuk apa? Kalau bagi saya bukan untuk mencelakakan kepala desa, tapi untuk memberikan informasi berimbang. Kalau memang misalnya di desa itu ada pembangunan dan dana desa berjalan sesuai dengan kebutuhan, maka harusnya Pak Kades tidak perlu takut kalau akan diaudit. Mungkin yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, tapi ya Pak, udah habis Pak RW, ini tantangan kita hari ini jadi pemimpin di era sekarang. Saya pun bukannya nggak pernah ngerasain kayak Pak Kades. Kadang-kadang di lapangan kita juga nggak bisa ngontrol ya Pak, emosi. Intinya bang, kalau kau nggak mau dikritik, kau jangan jadi anak kepala desa. Bilang sama Pak Betul. udah Pak mundur jadi kepala desa, udah gitu aja, nggak usah banyak bacot ya. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Khairuddin Official. Ya teman-teman, beberapa hari ini viral teman-teman, seorang atau keluarga dari kepala desa yang berada di Garut mengintimidasi seseorang yang memviralkan jalan-jalan rusak yang ada di desanya teman-teman. Ya mungkin keluarganya nggak terima nih, seolah-olah bapaknya ini nggak bisa kerja. Nggak bisa kerja apa emang nggak kerja gitu loh. Dan sampai ditanggapi langsung oleh Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan Wagub Garutnya tersebut teman-teman. Oke teman-teman, gimana informasi dan video selengkapnya? Kita langsung simak saja ke videonya. media sosial Dikeroyok guys. Is. Jangan main tangan mas, sabar mas. nah ay tika mo rin sa kukulit ka din ay pembangunan naon ay lako Hei. Nih yang sebelah sini kayak jagoan nih dua-duanya, tapi dua-duanya emang kayak jagoan nih. Tuh, tinggali. Percuma. Nah, dia yakin Jalannya dana emang desa rusak oge. ya guys. Hari jalan sama model kieu mah tinggali. Tadi dipasangkeun dana desa teh henteu tinggali. Jalan nepi ka kieu. Batu ngajaran tuh. Kumaha tuh. Mending ngeueuhkeun dana desa mah. Ukur ngabeungharkeun kepala desa jeung perangkatna meureun. Naon dia yakeun dana desa ge percuma. Tadi pasangkeun tuh jalan butut. Ya teh lokasi jalan Tugenteng. Desa Panggalih, Kecamatan Cisewu, Kabupaten Garut. Hatur nuhun. Nah itu dia guys, jalan yang diviralkan oleh si mas-masnya tersebut. Nah di sini keluarga kepala desanya itu nggak terima teman-teman, karena diviralkan teman-teman. Sampai-sampai Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan wakil bupatinya ya, mantunya itu yang cewek itu sampai mengomentari teman-teman. Kita simak langsung videonya teman-teman. Untuk jajaran aparat desa dimanapun berada, baik kepala desa, aparat dan perangkat desa sampai ketua RW, RT, kepala dusun. Manakala ada orang yang melakukan kritik, memposting pembangunan yang belum berkeadilan, jalan rusak, drainase rusak, saluran air rusak, rumah rakyat miskin yang tidak ada yang peduli, jangan pernah melakukan intimidasi, pengancaman. Betul. Dalam dunia yang semakin terbuka, kita nih aparat, kalau ada warga yang menceritakan tentang jeleknya pembangunan,
harus kita menerima dengan lapang dada. Selanjutnya kita berusaha untuk melakukan perubahan dan perbaikan. Sudah bukan musimnya lagi kita anti kritik dan kita mencaci maki orang yang mengkritik kita. Bahkan kita harus tahan terhadap caci maki, karena bisa jadi kita ini jadi pemimpin, salah satu hal yang harus kita alami adalah dicaci maki. Semoga peristiwa tersebut tidak terulang lagi, dan saya minta pada seluruh jajaran masyarakat, kepala desa yang ada di sana, lakukan rekonsiliasi, lakukan perbaikan pembangunan, dan kepada bupati untuk segera menanganinya. Jangan membiarkan ada tindakan-tindakan intimidatif terhadap orang kritik. Kenapa sih orang itu nggak bisa belajar dari kesalahan orang lain? Ya kayak yang terjadi yang baru-baru ini viral lagi, hal yang kurang enak dari Kabupaten Garut tentang intimidasi dari oknum kepada salah satu orang yang sering mengkritik gitu. Kan gini ya teman-teman, aku nih pernah punya pengalaman jatuh di lubang yang salah ketika aku marah-marah untuk orang yang seharusnya aku nggak marahin. Terus sebelum ini, beberapa bulan sebelum ini, baru viral juga di Garut, intimidasi kades kepada orang yang mengkontenkan masalah di desanya. Loh kok yang sekarang bisa kejadian lagi? Apa dia nggak lihat HP apa gimana? Bahwasanya kalau kamu berbuat hal yang salah, terus viral tuh ribet banget loh. Dan salah juga, mengintimidasi itu udah pasti salah. Karena sudah kejadian, nasi sudah menjadi bubur. Semoga oknum yang bersangkutan itu mendapat pelajaran, mendapat hikmah, mendapat kesadaran bahwa marah-marah itu bukan solusi. Ya namanya memilih untuk jadi pimpinan pasti akan berhadapan dengan kritik, pasti akan berhadapan dengan orang yang gak suka, pasti akan berhadapan orang yang tidak setuju dengan apa yang kita lakukan. Itu resiko dan itu harus diterima. Ketika mencalonkan aja itu sudah harus menerima konsekuensi tidak disukai orang atau mendengar hal yang kita tidak sukai. Itu bagaimana selanjutnya? Selanjutnya 1, saya sudah telepon Pak Inspektur dari Inspektorat untuk segera datang ke desa, mengaudit seperti yang teman-teman minta. Mengaudit untuk apa? Kalau bagi saya bukan untuk mencelakakan kepala desa, tapi untuk memberikan informasi berimbang. Kalau memang misalnya di desa itu ada pembangunan dan dana desa berjalan sesuai dengan kebutuhan, maka harusnya Pak Kades tidak perlu takut kalau akan diaudit, karena kita harus memberikan informasi. Kemana sih dana desa yang dikeluhkan katanya nggak ada pembangunan itu? Harus berimbang. Mungkin nanti AA yang mengkontenkan itu juga harus tahu informasinya. Jadi kalau nanti Inspektorat sudah ada hasilnya, akan saya coba jelaskan kalau memang di desa itu ternyata ada pembangunan, atau di desa itu ternyata tidak ada pembangunan, atau kemanakah dana desanya berada. Yang kedua, tolong ini menjadi pelajaran. Aku pernah salah dan aku tidak akan pernah mengulangi. Kades yang sebelumnya juga pernah ada yang salah. Mohon kepada kades yang lain atau siapapun pejabat lainnya adalah sebuah konsekuensi yang harus kita terima bersama kalau kita dikritik atau kalau kita mendapatkan masukan yang kurang mengenakan. Harus legowo, terbuka, dan mengakui kalau memang masih ada yang belum sempurna dari kepemimpinan kita. Tolong jangan selesaikan masalah dengan emosi, atau jangan malu ketika ada yang mengkontenkan. Kalau kerja benar pasti nggak akan malu yang kayak gitu. Mungkin hari ini belum, tapi besok akan, ya kan gitu. Terakhir untuk masyarakat, terima kasih sudah selalu memberikan masukan dalam bentuk apapun. Biasanya sih dalam bentuk konten atau DM atau dalam kanal-kanal lainnya. Terima kasih saya ucapkan, dan saya selalu menerima baik buruknya dari apa yang diberikan, dari apa yang disampaikan oleh masyarakat. Dan terima kasih juga perhatiannya untuk Pak Gubernur. Insya Allah selanjutnya kami tangani di kabupaten. Terima kasih dan mohon maaf semuanya. Harusnya jadi seorang pemimpin itu harus siap dengan konsekuensinya. Dari mulai pendaftaran nih, pencalon itu harus sudah siap bahwa akan ada kritik lah, hinaan lah, hujatannya itu udah dari
teman gitu, teman dari seorang pemimpin atau pejabat gitu loh. Ya betul apa yang dikatakan oleh Kang Deddy Mulyadi beserta Wagub ini gitu loh. Harus siap kalau memang Bapak bekerja dengan baik dan uang dana desa itu digunakan dengan keperluan desa tersebut, ya nggak usah takut, nggak usah panik kalau ada seseorang yang memviralkan. Ya mungkin jalan itu memang belum tersentuh atau gimana, ya nggak usah takut, nggak usah melakukan intimidasi gitu loh. Nah kan jadinya kan mau diaudit Pak. Ya Bapak siap-siap saja Pak. Persiapkan mentalnya Pak. Apa hasil auditnya nanti ya teman-teman, kita tunggu nanti gimana hasil auditnya teman-teman. Anak kepala desa intimidasi warga karena tidak diterima, kepala desa dikritik oleh rakyatnya sendiri. Ini bagaimana pula? Intinya Bang, kalau kau nggak mau dikritik, kau jangan jadi anak kepala desa. Bilang sama Pak Betul. udah Pak mundur jadi kepala desa, udah gitu aja, nggak usah banyak bacot loh ya. Karena gini Bang ya, masyarakat semuanya perlu kejelasan ya, masyarakat perlu, karena banyak pembangunan di luar sana ya. Kamar mandi bisa sampai 60 juta Bang. Kau bilang sama bapakmu, kalau itu benar, kasih tahu rinciannya. Kalau salah, kau kasih tahu juga lah ya kan. Jadi kepala desa yang jujur. Kalau memang dari atas sudah pemotongan, bilang pemotongan. Kau tanda tangani 1M, padahal di bawah cuma dapat 800 juta ya kan. Berarti kau udah terima uang 1M ya, bukan 800 juta kalau kau terima. Tapi kalau kau tidak mau Pak, saya tidak terima Pak, ini uang tidak nyampe 1M, baru benar. Guys, desa nih lagi dan lagi guys. Ya benar kata Purbaya dan juga Prabowo ya, segera audit terkait seluruh dana desa. Lihat aja nih, udah kejadian lagi nih. Tak terima dikritik soal kebijakan dan jalan rusak, keluarga kepala desa di Panggali, Kabupaten Garut, labrak dan intimidasi warga. Ini gila banget sih. Kalau kalian lihat videonya, mungkin kalian boleh lihat di kolom komentar. Nanti kalian cari aja video viral warga diintimidasi oleh keluarga desa. Nah ini nih yang laki-laki ini yang pakai baju warna ini merupakan anak katanya dari kepala desa. Dan di sini nih ada gak tahu pamannya, gak tahu siapa, terus ibunya atau siapa gitu. Sangat diintimidasi banget gitu ya. Kalau menurut kalian gimana nih perilaku keluarganya ini? Ini mencerminkan, kalau menurut saya, mencerminkan adanya kejanggalan. Karena kalau nggak dikritik, terus nggak tersindir ya nggak apa-apa. Ini kan tersindir ya, berarti ini fakta. Nah, menurut kalian gimana nih? Boleh diskusi di kolom komentar ya. Jangan lupa di follow juga. Oke? Nah teman-teman, informasinya si kepala desanya ini udah ditelepon oleh si wakil bupatinya teman-teman, sampai menangis-nangis minta maaf teman-teman. Oke, kita simak videonya teman-teman. Mungkin yang dapat kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, tapi Ya Pak, udah habis Pak RW. Ini tantangan kita hari ini jadi pemimpin di era sekarang. Saya pun bukannya nggak pernah ngerasain kayak Pak Kades. Kadang-kadang di lapangan kita juga nggak bisa ngontrol ya Pak, emosi, stres kita jadi pemimpin ya Pak. Saya paham lah. Saya sih sama sekali tidak mau ada suuzon apapun. Saya percaya Pak Kades adalah pemimpin yang baik. Bapak, saya sama-sama dipilih sama masyarakat, jadi harus dikembalikan lagi ya. Mungkin hal-hal seperti ini yang membuat kita jadi lebih pelajaran, baik bagi saya maupun bagi semua kades yang melihat ini, nggak mesti di Garut, dimanapun, bahwasanya memang kita harus lebih banyak punya hubungan sama masyarakat gitu ya, turun jalan-jalan ya. Saya juga yakin lah Pak Kades sudah banyak melakukan program ini gitu, tapi mungkin pada hari ini dengan teknologi Pak, media sosial nggak bisa kita bendung ya Pak. Kadang-kadang juga kan netizen nggak tahu kita sudah melakukan sejauh apa. Netizen kan nggak pernah tahu kesulitan, tantangan kita seperti apa. Tapi kan pada akhirnya memang apa yang terekam dalam kamera lah. Saya kan sering ngobrol di apel, di mana saya pun pernah Pak melakukan hal yang bodoh bagi saya dan akhirnya viral juga gitu. Jadi kalau harapannya ya cukup kita sajalah yang jadi pelajaran. Ya Pak, saya pernah melakukan kesalahan satu kali, tapi bukan berarti kemudian saya gagal seutuhnya Pak. Gitu. Kadang kecelakaan lah yang membuat kita jadi selamat. Ya Pak. Sekarang Bapak nangis-nangis minta maaf, tapi semua udah viral teman-teman, dan Bapak harus siap sebentar lagi akan ada audit ke desa Bapak. Aduh eta si emang iya nya, si bang iya yo gacorno eta teh kuat katanya eta sungut teh. Lamun misalkan sia mungnya bapak sia di upload gitu berarti gawena kudu bener sih teh.
apalagi seorang pegawai desa, arek pegawai kecamatan ke, arek pegawai kabupaten ke, provinsi ke, ya sawajarna ngaran lagi gawe di politik gitu sia teh. Lamun mung dikomentari ku batur sia nyieun negara sorangan, nyieun daerah sorangan, indung bapak sia keluarga sia kabeh bawa tah nyiptakeun sia daerah sorangan. Lamun mung dikomentari kebijakanana terus di infrastrukturna naon segala macam. Arek naon sia kudu popolotot intimidasi. Sakitu teh sia teh disebutkeun eta kudu nguploadna indung bapak sia tah. Kalau sia nu jadi kades bapak. Ieu nu keur viral ya nya. Aya oknum anak kepala desa di Garut mengintimidasi wargana anu miralkeun jalan rusak cenah. Eta ngomong cenah si anak kepala desa teh cenah naon hayang viral cenah hayang tenar anu dubuk mah meureunnan sia sebagai anak kades hayang kapandang nya hayang kapandang sebagai anak kades melaan bapana cek atuh nya lamun misalkan menang kritikan ti warga teh apalagi dirasa bapak sia gitunya sebagai kades encan bisa ngalusan jalan dengekeun atau aspirasi warga teh ulah jol diintimidasi aring geus kieu mah geuningannya bapak sia kene anu era teh keur mancan bisa ngalusan jalan boga anak anu arogan kakarak jadi anak kades kumaha lamun misalkan geus jadi anak presiden aduh anjir ngalunjakna meureunnan. Lagi-lagi ada warga di Cisewu Garut diintimidasi keluarga kades katanya karena sering memviralkan kondisi jalan-jalan di desa mereka yang ternyata jalannya butut. Aduh, geus Garut di wae aing mah nu karari patut da. Nah, warna jadi pemimpin anu deket kuluna deket jeung masyarakat tapi kalah kieu ke masyarakat. Bener-bener gua ngapis pikir nggak ngerti lagi ya. Ini nih akun ini ya, akun Holis Muhlisin namanya. Dia tuh bikin akun ya, dia tuh sering yang namanya upload jalanan-jalanan di desa dia gitu karena mungkin dia merasakan sendiri ya jalanannya yang kurang bagus apa segala macam, bahkan sampai warganya turun tangan buat gotong royong memperbaiki jalan. Ya dia sering mengupload hal itu. Yang terjadi bukannya malah si kadesnya atau pemerintah di sana sadar, tapi yang ada malah mengintimidasi seperti ini. Ini gila sih ya. Ini kok makin ke sini makin ke sana aja gitu. Ini udah 2026 masih ada aja berita kayak gini. Ya, harusnya tuh pemerintah perangkat desa dari RT, RW kemarin juga di Garut kayak gitu ya, melindungi dan mengayomi masyarakat atau warga-warga mereka terdekat yang rumahnya butut, yang rumahnya kurang bagus ya diperbaiki rumahnya, akses jalan segala macamnya dari dana desa yang kemarin-kemarin diperbaiki. Sekarang bukan jadi alasan kenapa dana desa di stop terus akhirnya kelihatan seolah nggak bisa kerja. Bukan seperti itu. Aduh, ini udah ditanggepin sama Kang Deddy, udah ditanggepin sama beberapa influencer juga. Aduh, pokoknya mah sekarang viral lagi lah ini. Siap-siap nih, ditunggu klarifikasinya. Asa capek klarifikasi deui-nya. Viral saeutik klarifikasi minta maaf. Ya teman-teman, pada intinya sekarang ini udah zamannya media sosial teman-teman, dan Kang Deddy Mulyadi pun selaku Gubernur Jawa Barat itu tidak melarang teman-teman, malah memerintahkan, malah menganjurkan masyarakat ini mengawasi pembangunan dan dana desa terutama teman-teman. Ya teman-teman, gimana menurut pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum.